Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciardiana, Prodi Ekonomi Syariah Lokal F semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan menutup mata. Materi yang pertama, perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, terletak pada akad. Di bank konvensional ini, akad yang dipakai hanya simpan pinjam saja. Sedangkan di bank syariah, akad yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, terletak pada aspek legalitas. Bank konvensional ini diatur oleh Undang-Undang Perbankan, sedangkan bank syariah di samping harus mendapatkan legalitas dari undang-undang, perbankan syariah juga harus mendapatkan legalitas dari DSN atau Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, terletak pada usaha yang dibiayai. Di bank syariah, mereka memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal-halal saja. Sedangkan di bank konvensional, asal mendapatkan keuntungan, mereka langsung memberikan pembiayaan. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Di bank konvensional ini, sengketa diselesaikan oleh pengadilan negeri. Sedangkan di bank syariah, sengketa diselesaikan oleh BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Sedangkan jika tidak selesai, baru masuk ke pengadilan agama. Materi yang kedua, mudarobah. Mudarobah menurut bahasa berasal dari kata darobah yang bermakna berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudarobah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menjadi pemodal atau sohibul mal dan pihak yang lain menjadi pelaku usaha atau mudorib. Rukun akad mudarobah yang pertama ada pelaku akad, yang terdiri dari pemodal dan pelaku usaha. Yang kedua ada objek akad yang terdiri dari modal, usaha, dan nisbah bagi hasil. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Selanjutnya pembagian akad mudarobah ini ada dua. Yang pertama mudarobah mutlaqoh. Dalam mudarobah mutlaqoh ini sohibul mal atau pemodal tidak memberikan batasan-batasan atau syarat-syarat kepada mudorib atau pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Yang kedua mudarobah muqayyadah. Dalam mudarobah muqayyadah ini sohibul mal atau pemodal memberikan batasan-batasan serta syarat-syarat kepada mudorib atau pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya. Dalil mudarobah, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahu ang tabtakhu fadlan marrabbakum. Artinya, bukan suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Materi yang ketiga, musyarakah atau syirkah. Menurut bahasa, syirkah maknanya perkongsian atau percampuran. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Pembagian musyarakah yang pertama ada syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bukan dalam bentuk modal tetapi bentuk pekerjaan. Yang kedua, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bukan di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usahanya. Yang ketiga, syirkah mudarabah. Syirkah mudarabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menjadi pemodal atau sohibul mal dan pihak yang satu menjadi pelaku usaha. Yang keempat, ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengedepankan nama baik seseorang. Yang kelima, syirkah mufadah. Maknanya gabungan dari beberapa bentuk syirkah. Selanjutnya, rukun musyarakah atau syirkah ada tiga. Yang pertama, pelaku akad pihak yang bekerja sama. Yang kedua, objek akad yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan nisbah bagi hasil. Selanjutnya adanya ijab dan qabul. Dalil musyarakah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Materi yang keempat, murabahah.
Murabaha menurut bahasa ialah kelebihan atau keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabaha ialah jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan berapa keuntungan. Selanjutnya rukun murabaha. Yang pertama adanya pelaku akad yang terdiri dari penjual dan pembeli. Selanjutnya objek akad yang terdiri dari barang dan harga. Yang ketiga adanya ijab dan qabul. Selanjutnya dasar hukum murabaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa marrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Materi yang kelima, jual beli salam. Menurut bahasa, salam berasal dari kata tasim, maknanya menyerah. Sedangkan menurut istilah, salam adalah jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Selanjutnya rukun jual beli salam. Yang pertama pelaku, terdiri dari penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad yang terdiri dari barang dan harga. Yang ketiga ijab dan qabul. Dalil jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslafa di'tamrin falyublif fi kailin ma'lumi wa wajnin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Artinya, barang siapa melakukan jual beli salam maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta hingga waktu yang diketahui pula. Materi yang keenam, jual beli istisna. Jual beli istisna menurut bahasa berasal dari kata syana'a. Maknanya membuat, sedangkan menurut istilah istisna merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan di awal, di akhir, dan bisa juga dicicil. Dan penyerahan barang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Perbedaan antara jual beli salam dan istisna, yang pertama terletak pada metode pembayaran. Dalam jual beli salam, pembayaran di awal, dan pada istisna, pembayaran dilakukan di awal, di akhir, dan dicicil. Yang kedua, dalam jual beli salam, penjual tidak mesti membuat barang yang dijual, sedangkan pada jual beli istisna, penjual mesti membuat barang yang dijual dalam barang yang dipesan. Selanjutnya rukun jual beli istisna. Yang pertama adanya pelaku akad, penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad, barang dan harga. Dan yang ketiga ijab dan qabul. Dalil tentang istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya annuma lizzayna amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil basili illa an takuna tijaratu an taradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemasaran yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Materi yang ketujuh, ijarah. Menurut bahasa, berasal dari kata al-ajru, maknanya adalah upah. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya upah. Selanjutnya rukun ijarah ada 3. Yang pertama, pelaku akad yang terdiri dari pemilik barang dan penyewa. Yang kedua, objek akad yang terdiri dari barang dan harga sewa. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Dalil ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Materi yang ke-8, ran atau gadai. Menurut bahasa berasal dari kata ar-rahnu, maknanya tetap. Sedangkan menurut istilah, transaksi pinjaman yang disertai dengan adanya barang jaminan. Rukun ran yang pertama pelaku akad, yaitu pihak yang meminjamkan barang dan peminjam barang. Yang kedua objek, barang yang dipinjam dan barang jaminan. Yang ketiga adanya ijab dan qabul. Dalil gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tahidu katiban farihanum ma'budah. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Materi yang ke-9, wadi'ah. Menurut bahasa berasal dari kata wada'a, maknanya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukun wadi'ah yang pertama pelaku akad yang menitipkan dan menerima titipan. Yang kedua objek, barang yang dititipkan. Yang ketiga ijab dan qabul. Pembagian wadi'ah ada dua. Yang pertama wadi'ah hiyat al-amanah, yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan, dan yang kedua wadi'ah hiyat ad-damanah, yaitu penerimaan titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan. Dalil wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in amin ba'dukum ba'dan falyu'addal ladzi autu min amanatahu waliyattaqillah rabbah. Artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, yaitu Tuhannya. Materi yang ke-10, qard. Qard menurut bahasa maknanya potongan, sedangkan menurut istilah penyerahan harta kepada pihak lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Yang selanjutnya rukun qard. Yang pertama, pelaku akad yang terdiri dari peminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Yang kedua objek akad, barang yang dipinjam, dan yang ketiga ijab dan qabul. Dalil qard. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.